Dalam video amatir yang beredar, bus pariwisata yang membawa rombongan mahasiswa Universitas Riau ringsek dan terguling. Kecelakaan terjadi di jalur lintas Padang yang melibatkan 4 kendaraan, yakni bus pariwisata, truk tangki, ambulans, dan minibus. Rem bus pariwisata yang tiba-tiba tidak berfungsi membuat pengemudi banting setir dan menghantam 3 kendaraan lainnya yang berada di depannya. Puluhan mahasiswa pun menjadi korban luka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Antara bus yang mengalami remblong sehingga menabrak 4 kendaraan. Setelah menabrak 4 kendaraan, untuk truk rebah dan mengakibatkan korban luka-luka sebanyak 33 orang yang sudah kita larikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Hingga saat ini insiden kecelakaan masih dalam proses penyelidikan Satlantas Polres Padang Panjang, Sumatera Barat. Sementara itu dalam kurun waktu seminggu telah terjadi 3 kecelakaan yang melibatkan bus pariwisata di jalur ini. Selamat sore, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperdalam informasi aktual dan juga komprehensif. Pemirsa, ratusan pedagang pasar Larangan Sidoarjo, Jawa Timur Senin pagi terlibat aksi saling dorong dengan petugas Satpol PP saat melakukan penertiban lapak di area pasar. Saya Reinhard Sirait, inilah iNewsroom selengkapnya. Inilah suasana penertiban lapak di area pasar Larangan Sidoarjo, Jawa Timur. Sejumlah pedagang yang merupakan emak-emak menolak dan menangis kepada petugas Satpol PP agar tidak direlokasi. Aksi penolakan dari pedagang akhirnya menimbulkan ricuh hingga saling dorong antar pedagang dan petugas. Sementara itu penertiban dan relokasi pedagang sengaja dilakukan untuk menata ulang pasar. Namun pedagang menolak dengan alasan sudah membayar sejumlah uang kepada petugas pasar setiap bulannya. Pihak pedagang itu dulu menempati juga bayar, Pak. Dari pimpinan pasar itu ada yang kena 6 juta, 4 juta, 2 juta itu juga bayar, Pak. Makanya kita itu juga, kita kalau berunding bagus, yang enak, mungkin diketemukan yang enak, mungkin kita itu bisa damai, nggak seperti ini, Pak. Para pedagang berharap bisa berdiskusi dalam penertiban dan relokasi lapak hingga tidak berujung ricuh. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pembunuhan Yosua Huta Barat. Jaksa penuntut umum menghadirkan 5 orang saksi ahli untuk mengungkap fakta dari hasil otopsi Brigadir Yosua. Sidang lanjutan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat kembali digelar Senin 19 Desember 2022. Agenda sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Ada 5 orang ahli yang dihadirkan, yaitu Febrianto Ar-Rosyid, ahli puslafor, Sirajul Umam, ahli biologi forensik, Firasania, ahli DNA, Arif Sumirat, ahli balistik, dan Heri Prianto, ahli digital forensik. Sementara itu 5 terdakwa juga dihadirkan langsung dalam persidangan, yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sementara Richard Eliezer mengikuti jalannya sidang melalui daring. Keterangan saksi ahli ini dibutuhkan hakim untuk mendalami hasil otopsi Yosua Huta Barat terkait jumlah tembakan. Pada pekan lalu, ahli balistik menyebut ada 10 selongsong peluru yang diserahkan, diantaranya 8 dari jenis Glock dan 2 dari jenis HS. Dalam persidangan sebelumnya terdapat sejumlah keterangan Sambo yang janggal. Salah satunya adalah klaim Sambo yang tidak pernah memerintahkan Richard Eliezer membunuh Yosua. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Bagaimana situasi di sidang pembunuhan Brigadir Yosua hari ini? Sudah bersama dengan kami ada rekan kami di sana, ada Salam Rahmat. Salam, apa saja fakta-fakta menarik yang terungkap dalam persidangan hari ini?
Ya baik, selamat sore Reinhardt dan juga pemirsa. Pemeriksaan terhadap 5 orang saksi ahli dari pihak ahli forensik, ahli digital forensik, ahli Inavis dan juga ahli kriminolog dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Untuk kelima terdakwa ini sudah selesai dirampungkan pada pukul 3 sore hari tadi untuk diminta keterangannya oleh majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum. Dan kalau kita review sejenak dari hasil persidangan yang digelar pada hari ini ada sejumlah poin-poin penting yang menarik untuk dapat kami sampaikan kepada Anda Reinhardt dan juga pemirsa. Di antaranya ini yang pertama adalah perbedaan jumlah luka tembak masuk dan keluar yang ada di dalam tubuh Yosua. Ini berbeda antara hasil otopsi pertama dan juga kedua, yang mana ini bisa saja disebabkan lantaran kondisi tubuh yang sudah membusuk dari jasad Brigadir Yosua yang sudah dikubur selama berhari-hari lamanya. Ini tentunya sulit ataupun juga menyulitkan bagi para tim dokter forensik untuk bisa mengotopsi dan juga mengidentifikasi dari jasad Brigadir Yosua Huta Barat. Dan tadi disampaikan juga bahwa dari ahli forensik yakni Farah Karo ini menyatakan bahwa dari sejumlah luka tembak yang ada di tubuh ataupun juga di kepala Yosua, ada beberapa tembakan yang ini juga tembakan mematikan ini terdapat pada dada sebelah kanan Yosua dan juga kepala bagian belakang yang ada di sebelah kiri Yosua. Dan tadi juga disampaikan juga dalam pernyataan yang disampaikan oleh ahli digital forensik dengan Adi Setia ini menemukan bahwa adanya bukti baru di mana pada tanggal 11 Juli 2022 lalu dirinya ini menemukan adanya bukti dari WA group yang bernama Duren 3 yang mana ini juga di admin, yang mana ini adminnya sendiri ini adalah Ricky Rizal, yang mana ini juga Barada Richard Eliezer masuk ke dalam grup tersebut pada pukul 5, namun selang 3 jam kemudian Richard Eliezer ini dikeluarkan dari grup tersebut dan tidak tahu apa selanjutnya yang terjadi di dalam grup tersebut. Dan pengacara dari Barada Richard Eliezer, Roni Talapesi ini juga menyampaikan bahwasanya menyebut bahwa Richard Eliezer ini bukanlah aktor yang mana ini bukan dari aktor intelektual, melainkan dirinya ini merupakan viktimologi atau korban dari sebuah kejahatan yang direncanakan oleh Verdi Sambo, yang diduga oleh pihak pengacara ini Verdi Sambo adalah aktor intelektual yang ada di dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, yang mana ini juga ditemukan bahwa adanya kesenjangan antara relasi kuasa antara Verdi Sambo dan juga Richard Eliezer, yang mana ini diketahui seperti kita ketahui bersama bahwa Verdi Sambo ini merupakan jenderal bintang 2 Polri, sementara Richard Eliezer ini merupakan bawahannya, yang tentunya bagi Richard Eliezer ini sulit sekali untuk bisa menolak dari perintah atasannya, apalagi atasannya ini merupakan seorang jenderal. Dan keterangan ahli ini akan menjadi fakta penting untuk menguak bukti-bukti baru ke depannya yang akan digelar pada hari esok. Tentunya Reinhardt dan juga pemirsa, ini dapat kami sampaikan bahwa untuk hari esok agenda persidangan ini akan dilanjutkan bagi para kelima terdakwa, yang mana ini dari pihak majelis hakim ini akan rencananya mendatangkan dan juga menghadirkan ahli-ahli lainnya yang sekiranya ini bisa menguak bukti-bukti yang ada dalam persidangan yang akan digelar pada hari esok. Reinhardt. Baik, terima kasih. Salam rahmat untuk informasi Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan pemirsa, dalam sidang hari ini dengan agenda mendengarkan saksi ahli dari pihak JPU, saksi ahli kriminolog menyebut Verdi Sambo melakukan rencana pembunuhan Brigadir Yosua. Kemudian ajudan tersebut melakukan alleged-nya perkosaan terhadap majikan itu dengan kondisi katanya sedang lemah. Apakah pada saat seorang ajudan itu melakukan perkosaan, dia dari sudut kriminologi memikirkan resiko-resiko dan resiko-resiko apa saja yang dipertimbangkan dan apakah itu memungkinkan dengan kondisi relasi kuasa, kemudian dari kondisi rumah, dengan kondisi orang-orang yang ada di sekitar. Demikian, mohon dijelaskan. Oke, setiap orang akan bertingkah laku selalu memperhitungkan risiko. Yang kemudian dalam sosiologi disebut definisi terhadap situasi. Apa yang saya akan lakukan? Apakah risikonya besar atau risikonya tidak besar? Dan kemungkinan bawahan untuk melakukan tindakan yang berisiko tinggi itu kecil, ya, kecuali dia sanggup menerima risiko. Jadi ada juga orang yang kemudian ya apa saja yang saya hadapi saya hadapi. Jadi tergantung sekali pada individu tersebut ketika melakukan apa yang disebut tadi sebagai definisi terhadap situasi apapun. Dari data-data empiris yang saudara ahli punyai,
Itu pernah tidak kejadian itu terjadi? Bisa terjadi, tapi persentasenya kecil. Dapatkah seorang pelaku itu pada saat mendengar istrinya diperkosa, kemudian masih sempat melakukan tindakan-tindakan lain dalam artian bermain badminton, ataupun menunda pembicaraan dengan si pemerkosanya, padahal pemerkosanya itu adalah ajudannya sendiri? Ya. Dalam pembunuhan tidak berencana, biasanya pembunuhan merupakan reaksi seketika. Jadi tidak ada jeda waktu lagi. Menyaksikan istrinya diperkosa, dia lakukan tindakan misalnya penembakan terhadap pelaku. Jadi harus tidak ada jeda waktu untuk berpikir, untuk melakukan tindakan-tindakan lain. Oke. Artinya saudara menilai bahwa itu sudah pasti berencana? Pasti. Ya, sementara itu Sambo membantah sejumlah keterangan saksi ahli. Sambo juga menekankan bahwa ia tidak berbohong terkait pelecehan istrinya. Terima kasih Yang Mulia. Ada beberapa yang kami bantah dan ada beberapa yang kami akan tanggapi. Yang pertama bantahan terhadap mohon maaf dari ahli kriminolog karena sangat disayangkanlah apabila konstruksi yang dibangun oleh penyidik adalah konstruksi yang tidak secara menyeluruh diberikan kepada ahli, sehingga hasilnya juga tidak akan komprehensif dan justru subjektif, di mana penyidik ini menginginkan semua dalam rumah itu harus jadi tersangka. Sekali lagi mohon maaf. Kemudian terkait tanggapan kejadian di Magelang yang tadi ahli menyampaikan bahwa tidak mungkin itu terjadi, saya pastikan itu terjadi. Dan tidak mungkin akan saya berbohong masalah kejadian tersebut karena ini menyangkut istri saya. Yang kedua Yang Mulia, dari dua dokter ahli forensik, kenapa tadi penasihat hukum kami ingin penegasan terhadap luka, karena sampai pada persidangan ini belum ada bantahan bahwa tidak ada penyiksaan yang dilakukan terhadap korban Joshua. Sekali lagi saya terima kasih, semoga seluruh yang mendengar ini sudah bisa menyampaikan bahwa tidak ada penyiksaan yang dilakukan oleh saya ataupun yang lain. Kemudian terhadap ahli digital forensik tadi, dari percakapan saya dengan terdakwa RE itu sudah jelas tidak ada doktrin, ancaman, intimidasi, tekanan, dan saat itu yang bersangkutan berada di Makobrimob. Kemudian yang terakhir saya ingin membantah keterangan dari Pusinafis yang masuk dalam jebakan pernyataan penasihat hukum. Di sini ahli tolong dibaca kembali bahwa berdasarkan keterangan dari Irjen FS yang menembakkan ke arah lantai pintu gudang dan kamar mandi bawah yaitu Barada Eliezer, dan yang menembak ke arah dinding tangga Irjen FS mengakuinya. Jadi jangan sampai karena ini ditonton publik nanti dipotong kemudian dianggap saya yang melakukan penembakan ke bawah berdasarkan BAP itu. Demikian Yang Mulia, saya mohon maaf. Dan bantahan juga disampaikan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, yang bahkan mempertanyakan kenetralan saksi ahli yang hadir. Putri juga menekankan bahwa ia tidak mengetahui peristiwa pembunuhan yang terjadi di Duren 3. Mohon izin Yang Mulia, untuk Bapak Profesor Mustafa sebagai ahli kriminolog, mohon maaf sebelumnya Pak, bahwa saya tidak pernah mengetahui suami saya, Bapak Verdi Sambo, akan ke Duren 3 dan juga tidak mengetahui peristiwa penembakan tersebut karena saya sedang berada di dalam kamar tertutup dan sedang beristirahat. Dan saya juga menyayangkan kepada Bapak selaku ahli kriminolog hanya membaca BAP dari satu sumber saja, karena saya berharap Bapak bisa memahami perasaan saya sebagai seorang perempuan korban kekerasan seksual, pengancaman, dan penganiayaan. Terima kasih. KPK tetapkan Hakim Justisial Mahkamah Agung Edi Wibowo tersangka korupsi. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.